dikasihi Tuhan, hari ini Jumat tanggal 11 Maret 2022, kembali kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 20. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan bacaan Injil. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Injil yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil hari ini. Saya ingin kembali berbagi refleksi kepada Anda sekalian berdasarkan bacaan Injil hari ini. Ada satu kalimat yang dikatakan oleh Yesus menarik untuk saya, yakni pergilah berdamai dengan saudaramu. Ada satu kata yang ingin saya garis bawahi, yakni berdamai. Berdamai artinya satu upaya atau usaha seseorang atau usaha kita untuk berada dalam keadaan situasi yang tidak bermusuhan atau tidak berada dalam situasi kemarahan, kedendaman, atau amarah. Singkatnya bahwa seseorang atau kita sedang berada dalam situasi yang harmonis, yakni harmonis dengan diri sendiri, harmonis dengan orang lain, harmonis dengan alam, dan juga harmonis dengan Tuhan sendiri. Dan situasi yang harmonis itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri dari kita semua. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus tadi itu, jika kita ingin mempersembahkan satu persembahan kepada Allah, lalu dalam hati dan pikiran kita mengingat orang yang kita benci atau kita marah terhadap orang lain, apa yang dikatakan? Pergi dahulu, berdamailah dengan saudaramu atau berdamailah dengan
Kenapa? Karena situasi yang harmonis itulah yang diharapkan. Sehingga dengan situasi yang harmonis itu, kita akan dengan bebas dan merdeka ketika kita akan berjumpa dengan orang lain, akan berjumpa dengan situasi alam, akan berjumpa dengan Tuhan sendiri. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, muncul satu pertanyaan, mampukah kita menciptakan situasi yang harmonis sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan sendiri? Saya rasa kita semua mampu menciptakan situasi yang harmonis itu ketika kita dalam perjuangan untuk menciptakan situasi itu melibatkan Tuhan dalam proses seluruh diri kita untuk menciptakan situasi yang harmonis. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk berjuang menciptakan situasi harmonis itu sembari kita bermati raga, kita berpuasa, kita berpantang. Jangan lupa bahwa di dalam gereja Katolik kita memiliki sakramen tobat. Melalui sakramen tobat, Allah kembali mengundang kita semua untuk rekonsiliasi. Dengan rekonsiliasi itu, maka kita akan dimampukan untuk apa? Menciptakan situasi yang harmonis itu. Harmonis dengan alam, harmonis dengan diri sendiri, harmonis dengan orang lain atau dengan sesama kita, dan harmonis dengan Tuhan sendiri. Yakin dan percayalah bahwa dengan melibatkan Tuhan sendiri dalam perjuangan untuk menciptakan situasi yang harmonis itu, kita akan menggapainya, kita akan memeluknya, kita akan mendapatkannya, situasi yang indah itu. Dan yakin dan percayalah bahwa ketika situasi itu telah tercipta, kita akan mengalami sukacita dan kegembiraan. Dan kelak juga kita pada waktunya akan merayakan Paskah dengan hati yang bebas, hati yang merdeka. Kita sungguh sukacita dan gembira. Dan lebih jauh lagi, dalam situasi keharmonisan yang abadi, kita akan menikmatinya, kita akan menerimanya, dan kita akan memeluknya. Semoga Tuhan memampukan kita untuk berjuang menciptakan situasi yang harmonis itu. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.